Halo, yuk kenalan bersama kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Milan Martavina Wabia dengan NIM 2018-12036. Halo, perkenalkan nama saya Aprilia Helena Cameo dengan NIM 2019-12010. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Friska Priscilia dengan NIM 2019-12019. Perkenalkan, nama saya Helena Santi Pratiwi dengan NIM 2019-12023. Perkenalkan, nama saya Abigail Putri Suryanti dengan NIM 2019-12050. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai akuntansi forensik dan fraud. Sebelum kita mendengarkan materi, marilah kita dengarkan sekilas info tentang Universitas Katolik Widya Karya Malang. Universitas Katolik Widya Karya Malang atau yang biasa disebut dengan UKWK merupakan salah satu universitas Katolik yang berada di Malang, tepatnya di Jalan Bondowoso nomor 2, Kecamatan Klaujen, Malang. UKWK memiliki 4 fakultas dan 8 prodi, di antaranya Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang terdiri dari prodi S1 Akuntansi dan S1 Manajemen, Fakultas Pertanian yang terdiri dari prodi S1 Agribisnis dan S1 Teknologi Pangan, Fakultas Teknik yang terdiri dari prodi S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, dan D3 Sistem Informasi, serta yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan prodi S1 Ilmu Hukum. Ayo segera join bersama kami di Universitas Katolik Widya Karya Malang. Kita telah mendengarkan beberapa informasi tentang Universitas Katolik Widya Karya Malang. Selanjutnya kita akan membahas tentang akuntansi forensik dan fraud. Yang pertama kita akan membahas tentang akuntansi forensik, di mana ada beberapa subbab yaitu pengertian akuntansi forensik, segitiga akuntansi forensik, ruang lingkup akuntansi forensik, tugas akuntansi forensik, perkembangan akuntansi forensik di Indonesia, dan yang terakhir adalah keahlian akuntansi forensik. Pengertian akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah area intuisi yang menggunakan teknik investigasi dan audit, mengintegrasinya dengan keterampilan akuntansi dan komersial, memberikan kesaksian di pengadilan melalui saksi ahli, menyelesaikan masalah keuangan yang kompleks, melaksanakan investigasi penipuan. Lalu selanjutnya ada segitiga akuntansi forensik yang terdiri dari kerugian, perbuatan melawan hukum, dan hubungan kausalitas. Yang pertama adalah kerugian. Di sektor publik maupun privat, akuntansi forensik berurusan dengan kerugian. Di sektor publik ada kerugian negara, sedangkan di sektor privat juga ada kerugian yang timbul karena cedera janji dalam suatu perikatan. Lalu yang kedua, ada perbuatan melawan hukum. Tanpa adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada yang dapat dituntut untuk mengganti kerugian. Lalu yang ketiga adalah hubungan kausalitas. Adanya keterikatan atau hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dan hubungan kausalitas yaitu antara perbuatan melawan hukum dan kerugian adalah ranahnya para ahli dan praktisi hukum. ruang lingkup akuntansi forensik dapat dilihat pada tabel yang ditampilkan, dibagi menjadi 2 bagian yaitu sektor privat dan publik. Yang pertama landasan penugasan. Sektor privat tertulis dan spesifik. Sektor publik amanat undang-undang. Yang kedua imbalan. Sektor privat free dan biaya. Sektor publik tanpa imbalan. Yang ketiga hukum. Sektor privat perdata, arbitrase dan administratif perusahaan.
sektor publik, pidana umum dan khusus, hukum administrasi negara. Yang keempat, ukuran keberhasilan. Sektor privat memulihkan kerugian. Sektor publik memenangkan perkara pidana dan memulihkan kerugian. Yang kelima, pembuktian. Sektor privat bukti intern dan ekstern. Sektor publik melibatkan instansi lain. Yang keenam, teknik audit investigasi. Sektor privat kreativitas dalam pendekatan. Sektor publik bervariasi karena kewenangan yang besar. Yang keenam, akuntansi. Sektor privat penilaian bisnis. Sektor publik tekanan pada kerugian negara dan keuangan negara. Kerugian menjadi titik awal pada segitiga akuntansi forensik. Titik kedua merupakan kegiatan melawan hukum yang biasa menimbulkan tuntutan karena mengalami kerugian. Selanjutnya di titik ketiga adalah hubungan kausalitas atau yang berkaitan dengan kerugian dan kegiatan melawan hukum. Tugas akuntansi forensik dalam urusan pengadilan. Akuntansi forensik memiliki tugas memberikan pendapatnya mengenai hukum, tetapi mereka juga dapat berperan di luar pengadilan, seperti pada perumusan alternatif dalam menyelesaikan perkara di sebuah sengketa, perhitungan dampak dari pelanggaran kontrak, atau perhitungan ganti rugi dari sebuah perkara. Tugas akuntansi forensik dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama penyelidikan. Jasa penyelidikan biasanya bertugas dalam memeriksa penipuan atau auditor penipuan. Akuntansi penyelidikan menguasai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan pendeteksian, pencegahan, pengendalian penipuan, dan misinterpretasi. Yang kedua, litigasi. Jasa litigasi berperan dalam pemeriksaan penipuan dan jasa akuntansi forensik untuk memecahkan permasalahan valuasi seperti dalam kasus perceraian rumah tangga. Tim audit perlu mengetahui pelatihan serta pentingnya prosedur akuntansi forensik dalam proses audit. Selain itu juga dibutuhkan spesialis forensik untuk memecahkan masalah. Perkembangan akuntansi forensik di Indonesia. Akuntansi forensik mulai digunakan di Indonesia setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997. Saat ini, pendekatan akuntansi forensik banyak digunakan oleh BPK, KPK, Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bank Indonesia, dan kantor-kantor akuntan publik di Indonesia. Sejauh ini, belum banyak kasus-kasus korupsi yang terkuak berkat kemampuan akuntan forensik, namun akuntan forensik merupakan satu pengembangan disiplin ilmu akuntansi yang masih tergolong muda dan memiliki prospek yang sangat bagus dalam pemecahan tindakan pidana korupsi di Indonesia. Keahlian akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah penggunaan keahlian di bidang akuntansi audit, hukum yang dipadu dengan kemampuan investigatif untuk memecah suatu masalah atau sengketa keuangan atau dugaan kecurangan yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan atau arbitras atau tempat penyelesaian perkara lainnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang fraud, di mana ada pengertian fraud, klasifikasi fraud, dan penyebab terjadinya fraud. Pengertian fraud. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia, fraud adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Klasifikasi fraud. Menurut the Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE, merupakan organisasi profesional yang bergerak dalam bidang pemeriksaan atas kecurangan, mengklasifikasi fraud dalam 3 tingkatan yang disebut dengan fraud rate, yaitu sebagai berikut. 1.
1. Penyimpangan atas aset atau asset misappropriation. Penyimpangan atas aset adalah tindakan penyalahgunaan atau mengambil aset pihak lain secara ilegal atau melawan hukum. Pengambilan aset secara ilegal dapat mencakup 3 hal, yaitu A. Skimming atau penjarahan, di mana uang dijarah sebelum masuk kas perusahaan, atau dana diambil sebelum adanya pembukuan. B. Lapping atau pencurian, di mana uang dijarah sesudah masuk kas perusahaan. Misalnya pembebanan tagihan yang tidak sesuai dengan kenyataan, pembayaran biaya-biaya yang tidak logis, hingga pemalsuan cek. C. Cheating atau penggelapan dana, di mana adanya bentuk penggelembungan dana atau free money. 2. Pernyataan palsu atau fraudulent statement. Pernyataan palsu merupakan bentuk kecurangan berupa salah saji material, yakni kesalahan hitung dan angka dalam laporan keuangan, dan data keuangan palsu, yakni rekaan data keuangan. Ketiga, korupsi atau corruption. Korupsi adalah jenis fraud yang sulit untuk diidentifikasi karena hal ini menyangkut kerjasama dengan pihak lain, yang mana hal ini merupakan jenis fraud yang sering terjadi di negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah, serta kurangnya kesadaran akan tata kelola yang baik. Korupsi dapat berupa konflik kepentingan rekan atau keluarga dalam suatu proyek, penyuapan, pengambilan dana secara paksa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada penyebab terjadinya fraud. Fraud sendiri dapat terjadi karena yang pertama, mengalami tekanan. Adanya tekanan tertentu mengakibatkan seseorang dapat melakukan fraud atau kecurangan. Misalnya, dalam kondisi pandemi seperti ini, ada banyak orang yang membutuhkan uang dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat merasa pendapatannya kurang, para pelaku fraud akhirnya melakukan penyelewengan dana untuk memperkaya diri lewat jalan yang pintas. Dan yang kedua, adanya peluang. Fraud seringkali dipicu oleh peluang yang terbuka lebar, yang membuat seseorang atau kelompok tergiur dan akhirnya melakukan fraud. Peluang yang terbuka terus-menerus membuat jumlah fraud yang dilakukan semakin besar dan akhirnya membuat perusahaan bangkrut. Dan yang ketiga, adanya jeratan hukum yang lemah. Salah satu faktor penyebab fraud adalah jeratan hukum yang lemah. Coba kita lihat bagaimana para koruptor, pelaku suap, pemberi pernyataan palsu, hingga pengguna aset perusahaan bisa melenggang bebas tanpa adanya rasa berdosa. Semua itu terjadi karena seluruh jerat hukum dari tindakan fraud di negeri ini sangat mudah diiringkan. Penjara hanya beberapa tahun dan denda puluhan juta rupiah tentu bisa dipenuhi dengan mudah oleh pelaku dan kemudian menghirup udara bebas kembali. Yang selanjutnya, ada sifat buruk manusia. Yang pada dasarnya memang seseorang ingin melakukan tindakan fraud tersebut. Selesai sudah kelompok kami untuk membahas tentang akuntansi forensik dan fraud. Apabila kami ada salah-salah kata, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.